semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Ilmi Hayati Nisa dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Administrasi Publik semester 1. Nah, maksud dari tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas saya sebagai calon mitra UKM LIKM. Ngejelasin tentang dua materi. Materi yang pertama aku bakal ngejelasin tentang apa sih UKM LIKM itu. Aku juga bakal ngejelasin mengenai visi misi, bagaimana struktur keanggotaannya dan bagaimana kebiasaannya. Dan materi yang kedua aku mau ngejelasin tentang pokoknya aku bakal kasih tahu di video kali ini. Kalian harus nonton sampai habis ya. Teman-teman mungkin bertanya-tanya apa itu UKM LIKM. UKM LIKM adalah unit kegiatan mahasiswa di Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung yang mengembangkan potensi sumber daya manusia dengan kegiatan-kegiatan yaitu mencetak mahasiswa menjadi mandiri, kreatif, kompetitif, dan berjiwa wirausaha. Teman-teman, UKM LIKM ini merupakan organisasi. Maka dari itu, UKM memiliki visi yaitu mewujudkan wirausaha muslim yang handal dan berkualitas dalam suasana kesejahteraan lahir dan batin, damai, maju, dan dinamis. Di UKM LIKM, studi menunjukkan bahwa aplikasi pelacakan waktu dapat meningkatkan efisiensi karyawan hingga 78% setiap kuartal dengan mengalokasikan jumlah jam tertentu untuk setiap tugas. Kemitraan atau keanggotaan dari UKM LIKM ini memiliki 3 kategori. Yang pertama adalah mitra biasa sebagai anggota UKM LIKM, pengurus dari UKM LIKM ini atau bisa disebut juga mitra khusus, demisioner, serta para alumni. Nah, untuk mengenal lebih dalam tentang pengurusan, marilah kita bahas. Kepengurusan dari UKM LIKM ini terbagi menjadi 3 bidang, yaitu bidang ex officio, terdiri dari ketum, waketum, sekum, dan bedum. Yang kedua adalah bidang yang terdiri dari PSDM, Dikbang, Dekominfo, dan DPD. Terakhir, kepengurusan umum yang terdiri dari sekbid dan para anggota bidang. Teman, yang namanya organisasi tidak lepas dari sebuah kebudayaan atau kebiasaan para anggotanya. Dan di UKM LIKM ini memiliki prinsip 10S, yaitu senyum, salam sapa, sopan santun, sejahtera, sehat, sukses, serasi, dan sedekah. Itulah yang menjadi kebiasaan para anggota UKM LIKM. Namanya organisasi juga tidak afdol apabila tidak dibarengi dengan sebuah branding dari organisasi tersebut. Maka dari itu, branding dari UKM LIKM ini berfungsi sebagai wadah belajar wirausaha muslim, pengembangan diri, kekeluargaan, kolaborasi, dan tempat berbagi. Nah, untuk materi kedua, kita akan membahas mengenai skill di abad ke-21 sebagai seorang entrepreneur. Pembahasan atau PPT yang akan kita bahas, saya ambil dari pemateri Arifin Chandra sebagai seorang storyteller dan entrepreneur. Secara garis besar, untuk pembahasan materi kita akan membagi menjadi 4 bagian, yaitu kilas balik yang membahas tentang sosial dan revolusi industri. Yang kedua adalah abad ke-21 sebagai era tanpa batas meskipun terbatas. Yang ketiga adalah cangkupan materi abad ke-21 dan skill yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha. Yang terakhir berisi kesimpulan hidup dan kesimpulan seorang entrepreneur. Nah, untuk perkembangan dari kehidupan sosial masyarakat terbagi menjadi 5 masa. Yang pertama adalah hunting dan gathering. Pada saat ini, manusia mulai berburu dan berpindah tempat untuk mendapatkan makanan. Masa yang kedua adalah masa agrikultural atau yang bisa kita kenal sebagai masa bercocok tanam. Pada saat ini, manusia
mulai bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga adalah masa industrial. Pada saat ini mulai dibuka pabrik-pabrik atau industri lainnya sebagai pemenuh kebutuhan. Pada masa yang keempat yaitu perkembangan informasi, ilmu pengetahuan, sehingga berkembang pula kehidupan masyarakat yang sudah mengenal berbagai macam teknologi seperti komputer dan internet lainnya. Masa terakhir yang sedang kita alami yaitu masa praktis dan otomatis. Dengan perkembangan informasi di masa yang sebelumnya, semakin berkembang pula pada masa sekarang, berkembang pula teknologi yang ada, maka dari itu kemudahan informasi ataupun perkembangan teknologi yang dirasakan manusia pada saat sekarang. Yang kita harus pahami dari abad ke-21 yang bisa kita kenal sebagai era tanpa batas meskipun terbatas. Kita harus mengetahui hal apa saja yang wajib kita ketahui, memahami dengan sesama apa hal tersebut dan menyadari akan pentingnya hal tersebut serta dapat mengimplementasikan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka dari itu skill yang harus kita pelajari banyak sekali sebenarnya, tapi kita ambil 4 poin penting yaitu pemikiran kritis, pemikiran kreatif, berkolaborasi, serta berkomunikasi yang baik. Dan selanjutnya mengenai cangkupan skill di abad ke-21. Poin utamanya adalah literatur skill. Di literatur skill ini memahami tentang 3 aspek, yaitu informasi literasi, media literasi, dan teknologi literasi. Kesimpulan yang bisa kita ambil dalam kehidupan bahwa setiap zaman akan selalu berbeda rintangannya. Maka dari itu, ilmu kita pun harus kuat dalam menjalankannya. Maka dari itu, kuasailah ilmunya agar kita memiliki hidup yang berprinsip dan bersandar pada kebenaran. Yang terakhir adalah kesimpulan sebagai seorang entrepreneur. Ujung dari pembelajaran ini yaitu bagaimana kita bisa menyesuaikan masalah dengan kemampuan yang telah disampaikan. Kaitannya dengan seorang entrepreneur bahwa ia harus berprinsip dasar, berwirausaha adalah menyelesaikan masalah. Alhamdulillah kita berada di penghujung materi ini, alias materinya udah beres. Mungkin sekian video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan, karena kekurangan dan kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran hanya datang dari Allah. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.